tempat terangker di Indonesia yang paling mengerikan. Indonesia, negeri yang tak hanya dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga menyimpan kisah-kisah misterius yang menantang keberanian. Di balik pesonanya, tersembunyi tempat-tempat angker yang penuh cerita mistis yang jarang terdengar. Apakah kalian pernah mendengar tentang lokasi-lokasi yang konon dihuni oleh makhluk tak kasat mata? Dalam video ini kami akan mengungkap rahasia dan mitos di balik tempat-tempat paling menyeramkan di Indonesia. Siapkah kalian masuk ke dunia penuh misteri? Jangan lupa untuk menonton hingga akhir, karena ada fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pertama, kita menuju Lawang Sewu di Semarang. Sebuah bangunan ikonik dengan sejarah yang mencekam. Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu, dulunya adalah kantor kereta api kolonial Belanda. Namun di masa penjajahan Jepang, bangunan ini berubah fungsi menjadi penjara bawah tanah yang kejam. Cerita horor yang beredar menyebutkan bahwa banyak tahanan yang meninggal di sana dengan cara tragis. Malam-malam, beberapa orang mengaku mendengar suara jeritan, langkah kaki tanpa wujud, hingga merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Namun yang paling menyeramkan adalah kisah penampakan hantu wanita berbaju putih. Banyak saksi mata yang mengaku melihatnya berjalan perlahan di lorong-lorong gelap, atau sekadar berdiri diam di depan salah satu pintu. Selanjutnya, kita menuju Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik keindahan alamnya yang memukau, tempat ini menyimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Alas Purwo disebut-sebut sebagai salah satu kawasan tertua di Pulau Jawa, dan konon menjadi gerbang menuju kerajaan gaib yang tak kasat mata. Banyak orang percaya bahwa hutan ini adalah tempat berkumpulnya para makhluk halus. Ritual-ritual mistis sering dilakukan di beberapa titik tertentu, terutama oleh mereka yang mencari pesugihan atau berkah gaib. Namun yang paling menakutkan adalah mitos tentang mereka yang memasuki hutan ini tanpa izin atau dengan niat buruk. Kabarnya ada banyak orang tersesat di dalam hutan lebat ini, bahkan ada yang tidak pernah ditemukan kembali. Penduduk setempat percaya bahwa ini adalah cara penjaga gaib Alas Purwo melindungi wilayahnya dari manusia yang tidak menghormati. Berani mencoba masuk ke hutan ini sendirian? Tapi ingat, jangan sembarangan. Masih berani lanjut? Sekarang ya kita menuju Gunung Kawi di Jawa Timur. Gunung ini tak hanya menjadi lokasi ziarah bagi banyak orang, tetapi juga dikenal sebagai salah satu tempat paling mistis di Indonesia. Gunung Kawi sering dikaitkan dengan praktik pesugihan, sebuah ritual di mana orang-orang meminta kekayaan kepada penghuni gaib gunung ini. Namun kekayaan itu datang dengan harga yang tidak main-main. Kabarnya, mereka yang meminta pesugihan harus memberikan tumbal sebagai bentuk perjanjian yang bisa berupa hewan, barang berharga, atau bahkan nyawa manusia. Cerita-cerita menyeramkan tentang orang-orang yang berhasil kaya mendadak, tetapi keluarganya mengalami hal-hal aneh dan tragis, membuat mitos ini semakin dipercaya. Beberapa pengunjung juga mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan misterius saat berada di area tertentu di gunung ini. Jadi, apakah kalian cukup berani untuk mendaki Gunung Kawi? Atau mungkin ada yang pernah mendengar kisah dari orang-orang di sekitar kalian? Berikutnya kita menuju ke Jakarta, tepatnya ke salah satu rumah paling terkenal. Karena kisah horornya, Rumah Pondok Indah. Dari luar,
Rumah ini terlihat seperti bangunan biasa, tapi siapa sangka di balik pintu-pintunya tersimpan cerita-cerita menyeramkan yang membuat orang merinding. Rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, namun banyak saksi mata yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintasi atau berada di sekitarnya. Mulai dari suara langkah kaki di dalam rumah, pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri, hingga penampakan bayangan misterius di jendela. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka melihat sosok perempuan bergaun putih di malam hari, berdiri di salah satu sudut rumah hanya untuk menghilang begitu saja ketika didekati. Konon, dulu ada peristiwa tragis yang terjadi di rumah ini, dan arwah-arwah yang belum tenang masih menghuni tempat ini hingga sekarang. Selanjutnya kita menuju Sumatera Barat, tepatnya ke Goa Jepang di Bukit Tinggi. Tempat ini adalah salah satu saksi bisu kekejaman masa penjajahan Jepang. Dibangun dengan kerja paksa, goa ini memiliki lorong-lorong sempit yang dulunya digunakan sebagai tempat penjara, ruang penyiksaan, hingga eksekusi. Cerita menyeramkan bermula dari banyaknya korban jiwa yang tidak hanya menderita, tetapi juga meninggal secara tragis di dalam goa ini. Konon arwah-arwah mereka masih bergentayangan di tempat ini, seolah tak tenang meninggalkan dunia. Banyak pengunjung mengaku mendengar suara rintihan, tangisan, atau bahkan langkah kaki yang menggema di lorong-lorong gelap goa, terutama saat malam hari. Beberapa bahkan merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suasana di dalam goa yang gelap dan pengap semakin menambah aura mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Terakhir, kita menuju salah satu ikon wisata terkenal di Indonesia, Danau Toba di Sumatera Utara. Dengan pemandangan yang memukau, danau vulkanik terbesar di dunia ini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai penjuru. Namun di balik keindahannya, Danau Toba juga menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang membuat banyak orang merinding. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang penampakan makhluk besar, menyerupai ular raksasa yang sering muncul di malam hari. Penduduk sekitar menyebutnya dengan nama-nama lokal, dan percaya bahwa makhluk ini adalah penjaga danau. Penampakannya sering diiringi dengan suara gemuruh air yang tidak wajar, seolah ada sesuatu besar yang bergerak di bawah permukaan. Tidak hanya itu, beberapa warga sekitar juga sering mendengar suara-suara misterius seperti tangisan atau panggilan dari arah danau, terutama saat malam sunyi. Apakah ini hanya cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, atau ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di dalam danau ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita-cerita ini hanya mitos atau mungkin ada kebenaran di baliknya? Itulah tadi beberapa tempat paling angker di Indonesia yang penuh dengan cerita misteri dan kejadian tak terungkap. Apakah kalian pernah mengunjungi salah satunya? Atau mungkin punya pengalaman horor sendiri yang tak terlupakan? Mana yang paling seram menurut kalian? Tulis cerita dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika mana kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena itu sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga merasakan seramnya cerita-cerita seru ini. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.